lokal dengan mencerdaskan anak bangsa. Terus dukung channel ini dengan like, subscribe, jangan lupa klik loncengnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Tidak terasa kita sudah memasuki semester 2. Pada pertemuan pertama semester 2 kelas 3, kita akan membahas tentang evolusi. Apakah itu evolusi? Mari kita bahas. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama adalah mengidentifikasi munculnya makhluk hidup pertama yang ada di bumi. Kemudian, apa makhluk pertama yang diciptakan? Kita akan membahas mengenai versi agama dan versi pengetahuan. Asal-usul kehidupan. Apa makhluk pertama yang muncul, hidup, dan diciptakan di bumi? Apakah Nabi Adam? Baiklah, mari kita kaji satu-satu. Kajian pertama yaitu kajian ilmu pengetahuan. Teori asal-usul kehidupan. Banyak sekali teori mengenai asal-usul kehidupan. Yang pertama adalah teori abiogenesis atau generasi spontan. Yang kedua adalah teori biogenesis, yaitu makhluk hidup berasal dari makhluk hidup. Teori biogenesis ini berdasarkan percobaan dari Francisco Redi, kemudian percobaan dari Spallanzani, dan percobaan dari Louis Pasteur. Kemudian teori kosmozoa atau kosmozoik yang menyatakan kehidupan berasal dari tempat lain di alam semesta, yaitu berupa spora kehidupan. Kemudian evolusi kimia. Kondisi bumi yang primitif sangat mendukung reaksi kimia untuk mensintesis bahan organik yang kompleks. Kemudian evolusi biologi, bahwa makhluk hidup pertama ini berasal dari senyawa anorganik. Selanjutnya adalah teori abiogenesis. A artinya tidak, bio artinya hidup, dan genesis artinya pembentukan. Jadi abiogenesis artinya kehidupan berasal dari materi yang tidak hidup atau benda mati, dan pembentukannya terjadi begitu saja atau secara spontan. Tokoh-tokoh abiogenesis yang pertama adalah Aristoteles. Aristoteles ini mengemukakan bahwa cacing berasal dari tanah, kemudian belatung berasal dari daging busuk. Kemudian ada Anthony van Leeuwenhoek yang menemukan jentik-jentik pada jerami. Ia berpendapat bahwa jentik-jentik tersebut berasal dari jerami. Selanjutnya adalah teori biogenesis. Bio artinya hidup dan genesis artinya pembentukan. Jadi, teori ini menyatakan bahwa kehidupan berasal dari makhluk hidup. Tokoh biogenesis yang pertama adalah Francisco Redi, yang kedua adalah Lazarus Spallanzani, dan yang ketiga adalah Louis Pasteur. Francisco Redi melakukan 3 percobaan. Percobaan yang pertama menggunakan toples yang ditutup rapat, kemudian diisi dengan daging. Setelah beberapa hari, ternyata daging tidak membusuk dan tidak ditemukan belatung. Percobaan kedua menggunakan toples yang terbuka, kemudian diisi dengan daging. Setelah beberapa hari, ternyata daging tersebut membusuk dan ditemukan banyak larva lalat. Dan percobaan yang ketiga yaitu menggunakan toples yang diisi daging, kemudian ditutup dengan kain kasa. Setelah beberapa hari, ternyata daging membusuk
dan di situ tidak ditemukan larva lalat. Selanjutnya yaitu percobaan yang dilakukan oleh Spallanzani. Spallanzani menggunakan labu yang diisi air kaldu, kemudian dididihkan dan dibiarkan terbuka. Setelah beberapa hari, air kaldu menjadi keruh, timbul bau, dan mengandung banyak mikroba. Percobaan kedua, Spallanzani menggunakan labu yang diisi air kaldu yang dididihkan, kemudian ditutup rapat dan diolesi parafin. Setelah beberapa hari, air kaldu tetap jernih, tidak berbau, dan tidak mengandung mikroba. Selanjutnya, percobaan yang dilakukan oleh Louis Pasteur. Louis Pasteur menggunakan labu berleher angsa, kemudian diisi air kaldu dan dididihkan. Air kaldu steril dalam keadaan jernih, kemudian dibiarkan beberapa hari dalam keadaan posisi tegak. Setelah beberapa hari, air kaldu tetap jernih. Selanjutnya, Louis Pasteur memiringkan labu leher angsa. Air kaldu menyentuh udara luar melalui mulut pipa leher angsa. Kemudian dibiarkan beberapa hari dalam posisi tegak. Dan setelah beberapa hari, air kaldu berubah menjadi keruh. Baiklah anak-anak, sebagai bahan diskusi, silahkan kalian buat kesimpulan dari hasil percobaan yang dilakukan oleh Francisco Redi, Lazzaro Spallanzani, dan Louis Pasteur. Baiklah anak-anak, demikian pembelajaran kita mengenai evolusi. Seperti biasa, sebagai absen kalian, silahkan kalian like video ini. Kemudian bagi yang belum subscribe, silahkan kalian subscribe agar kalian selalu mengikuti materi-materi Bapak selanjutnya. Bagi yang ingin bertanya, silakan kalian bertanya pada kolom komentar. Baiklah, terima kasih. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.